Perkenalkan, nama saya Lauren Glenn Flory dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis D4, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musi Caritas. Saya akan membaca sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila. Dalam sejarah Pancasila, pada setiap 1 Juni di Indonesia selalu memperingati hari lahir Pancasila. Hal itu ditandai dengan pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 1 Juni dalam sidang Dokuristu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengumumkan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, sebagaimana yang dikutip dari situs Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sejarah Pancasila bermula dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuristu Junbi Cosakai pada sidang pertama di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chongsaing atau sekarang Gedung Pancasila. Para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Ternyata dalam proses perumusan tidaklah mudah, berjalan sangat alot. Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Hal itulah yang menjadikan sejarah Pancasila semakin berwarna. Selain itu, dalam sejarah Pancasila juga mencatat ada beberapa tokoh juga yang menyampaikan pendapat serta usulan untuk melaksanakan butir-butir Pancasila, seperti yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan 5 dasar sebagai berikut. 1. Perikebangsaan. 2. Perikemanusiaan. 3. Periketuhanan. 4. Kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Untuk menampung semua usulan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumogo atau KRT Rajiman Weyodiningrat, dibentuklah panitia kecil. Ada beberapa tugas dari panitia kecil itu, dia antara lain: 1. Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. 2. Menjadi dokumen itu sebagai
teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Kemudian dalam rapat yang panjang, terbentuklah panitia kecil yang terdiri atas 9 orang dan diberi nama dengan panitia 9. Untuk menyelenggarakan tugas itu, rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Panitia 9 terus bekerja dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Sejarah Pancasila menyatat bahwa terdapat beberapa perbedaan mengenai rumusan Pancasila antara yang dirumuskan oleh Panitia 9 yang ditebakkan hari ini. Berikut ini rumusan yang ditebakkan oleh Panitia 9. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajak kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bahasa Indonesia itu dalam Hukum Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat didasarkan pada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun hasil itu belum menjadi final hingga akhir melalui beberapa proses persidangan Pancasila. Akhirnya dapat disahkan sidang PPKI 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan oleh Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari video sejarah Pancasila. Saya ucapkan terima kasih.